Episode 3. Ingin punya anak. Wulan, aku pulang, teriak Bayu begitu ia sampai di area ruang tamu. Sudah menjadi kebiasaan bagi Bayu untuk selalu berteriak mencari keberadaan istrinya ketika pulang dari kantor. Hal pertama yang Bayu lakukan adalah menghampiri dapur, berharap ia dapat segera menemukan Wulan di sana. Namun ternyata wanita itu tidak ada di dapur. Jadi Bayu lanjut berjalan menyusuri rumahnya dan pergi ke kamar mereka. "Sayang, kamu di dalam," ucap Bayu sesampainya ia di depan pintu kamar yang tertutup dari dalam. Tidak mendengar sahutan dari sang istri, Bayu akhirnya memilih membuka pintu kamar tersebut, dan di sana begitu pintu terbuka, ia dapat melihat sosok Wulan yang rupanya sedang tertidur tenang di atas ranjang. "Sedang tidur ternyata," gumam Bayu sembari berjalan mendekati Wulan ke arah ranjang. Bayu mendudukkan tubuhnya tepat di sebelah Wulan, usai meletakkan tas kerjanya di kursi. Sejenak Bayu memandangi wajah damai Wulan yang masih bersenang-senang di alam mimpi. Tak berniat membangunkan Wulan, Bayu lantas memilih bangkit dari ranjang setelah menyempatkan diri untuk memberi kecupan singkat di atas kening istrinya. Ia berjalan menuju ruang ganti pakaian guna mengganti seragam kantornya dengan pakaian rumahan. Begitu selesai berganti pakaian, di sana Bayu melihat kalau Wulan baru saja terbangun dari tidurnya. "Mas, kamu sudah pulang," ucap Wulan dengan suara khas orang bangun tidur sembari melihat ke arah jam dinding di kamarnya. "Udah dari 15 menit yang lalu. Kamu kok bangun?" Kemudian Bayu berjalan menghampiri Wulan yang masih terduduk di atas ranjang. "Aku baru ingat kalau dari tadi aku lagi nungguin kamu pulang dari kantor, tapi nyatanya aku malah ketiduran," ujar Wulan penuh sesal. "Kamu udah makan? Mau aku siapin makanan gak, Mas?" Bayu tersenyum hangat seraya menaikkan satu tangannya dan membelai wajah Wulan. "Nggak perlu, kamu pasti kecapean seharian di rumah. Aku juga udah makan kok tadi di luar." Wajah Wulan seketika merengut. Mendadak wanita itu merasa menyesal karena tidak menyambut kepulangan suaminya dengan baik. "Kecapean gimana sih, Mas? Seharian ini aku bahkan gak ngapa-ngapain di rumah. Justru aku capek saking bosennya aku di rumah." Bayu terkekeh pelan mendengar keluhan Wulan. "Kasihan sekali istriku ini." Wulan membalas menyentuh punggung tangan Bayu yang masih bertengger manis di pipinya. "Kamu tunggu di sini ya, biar aku buatin teh hangat untuk kamu. Sebentar." Mendengar itu, Bayu pun tidak dapat menolak keinginan istrinya lagi untuk repot-repot pergi ke dapur. Padahal Bayu tidak ingin Wulan susah payah melakukan sesuatu untuknya saat ini, sebab ia hanya menginginkan wanita itu agar memanjakannya setelah menjalani pekerjaan yang melelahkan di kantor seharian. Pada akhirnya Bayu memilih menghampiri Wulan ke dapur. Ia melihat Wulan tengah menunggu rebusan air yang sedang dipanaskan di atas kompor. "Aku tunggu di ruang tamu ya," ucap Bayu pada Wulan sembari melanjutkan langkah kakinya ke ruang tamu. "Oke, Mas." Sembari menunggu Wulan selesai membuat teh,
Bayu memilih mengambil salah satu lembaran koran berita yang ada di bawah meja. Dia menggunakan sejenak waktunya untuk membaca berita di koran-koran tersebut. "Mas, ini tehnya udah jadi." Mendengar panggilan Wulan, Bayu menghentikan kegiatannya yang sedang membaca koran dan beralih menerima secangkir teh hangat dari tangan Wulan. "Terima kasih sayang." "Sama-sama Mas. Oh iya, tadi gimana di kantor? Hari pertama kamu di tempat yang baru aman kan?" tanya Wulan, mencoba menanyakan perihal pekerjaan baru sang suami sebagai seorang presdir. Bayu meletakkan cangkir tehnya di atas meja sebelum menjawab pertanyaan Wulan. "Aman kok. Awalnya aku memang agak canggung buat menghadap banyak orang yang belum aku kenal sebelumnya. Tapi lama-kelamaan aku bisa beradaptasi. Karyawan di sana juga sangat welcome sama aku. Jadi aku lebih mudah buat menyesuaikan diri sama mereka." "Syukurlah kalau gitu." "Iya sayang, aku juga merasa nyaman dengan pekerjaan aku yang sekarang. Walaupun ya, aku akui di hari pertama masuk aja aku udah mulai disibukkan dengan banyak pekerjaan yang menunggu untuk aku selesaikan. Jadi kedepannya mungkin aku bakal sering pulang terlambat." Tanpa Bayu beritahu pun, Wulan sudah mengerti. Secara siapa yang tidak tahu tugas presdir? Tentu ada banyak sekali urusan penting yang menunggu setiap harinya di kantor. Jadi sebisa mungkin Wulan akan memahami kesibukan Bayu mulai sekarang. "Aku ngerti kok Mas." Wulan menyentuh lengan Bayu dan mencoba menyalurkan kasih sayangnya dengan mengusap pelan lengan pria itu. "Kamu gak perlu khawatir soal aku. Sebagai seorang istri, aku juga akan berusaha untuk selalu mensupport kamu di rumah. Jadi penghibur kamu di saat capek pulang dari kantor, atau jadi tempat kamu bercerita." "Terima kasih sayang. Aku bersyukur karena aku selalu punya kamu. Jadi aku gak perlu khawatir soal apapun ke depannya." Sejenak Wulan mengingat tentang persoalan yang sedang ia renungkan sejak 1 bulan terakhir. Karena dari itu dia ingin membicarakannya pada Bayu. "Mas, aku pengen kita segera punya anak." "Iya sayang, aku tahu. Sudah dari lama kita menginginkan kehadiran mereka. Tapi mungkin kita masih harus bersabar lagi." Wulan menghela napasnya di depan Bayu. "Ini udah hampir 10 tahun Mas. 10 tahun kita berusaha dan berdoa agar cepat dapat diberi momongan. Tapi nyatanya kita belum juga diberi amanah." Bayu yang mengerti akan kesedihan istrinya pun berinisiatif merengkuh pundak Wulan ke dalam pelukan. "Sebenarnya aku juga berencana melakukan program bayi tabung jika kita belum juga memiliki anak sayang." Mendengar itu, Wulan sontak mengangkat kepalanya dari pelukan Bayu dan menatap serius ke arah pria itu. "Program bayi tabung Mas? Tapi kan cara tersebut nggak cukup hanya uang sedikit. Kita perlu biaya yang banyak." "Aku tahu, tapi apa salahnya mencoba kan? Lagi pula sekarang aku sudah memiliki penghasilan yang jelas. Posisiku sekarang bisa membantu menghandle semua itu. Kita bisa melakukannya sayang." "Program bayi tabung selain perlu banyak biaya, hasilnya juga belum tentu 100% berhasil loh Mas. Ada kemungkinan untuk gagal juga. Nanti sia-sia uang kamu."
Nggak ada yang sia-sia untuk sebuah pengorbanan. Kamu tenang aja. Aku akan bekerja lebih keras lagi supaya kita cepat-cepat melakukan proses bayi tabung dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Mengetahui kalau Bayu sudah bersikeras, alhasil Wulan pun tidak dapat melakukan apa-apa selain mengikuti kemauan suaminya. Ya sudah, kalau itu mau kamu, aku akan nurut saja, Mas. Kemudian Wulan kembali bertanya, oh iya Mas, apa di kantor sana ada banyak pekerja wanita? Sejenak Bayu mengingat-ingat ada beberapa karyawan wanita yang bekerja di perusahaan tempat ia bertugas. Lumayan banyak. Bahkan separuh dari pekerja kantoran di sana kebanyakan adalah wanita. Kenapa? Pasti cantik-cantik semua ya, tebak Wulan. Meski begitu, niatnya bertanya bukan karena dia takut atau cemburu terhadap interaksi Bayu nantinya. Wulan hanya ingin tahu. Rata-rata sih. Kenapa memang? Jangan bilang kamu sedang cemburu. Bayu segera mencolek pipi Wulan saking gemasnya. Astaga, kamu ini gak perlu cemas sayang. Mau sebanyak apapun wanita di kantor, bagiku cuma kamu satu-satunya wanita paling cantik yang aku cintai sampai kapanpun. Wulan terkekeh geli. Aku tahu Mas, tapi aku tidak sedang cemburu. Aku hanya ingin tahu seberapa hebat wanita-wanita yang bekerja di kantormu. Mendengar ucapan Wulan, mendadak Bayu teringat pada seseorang, sosok wanita yang sempat membuat ia kagum akan prestasi dan kemandiriannya. Manda.